Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Kita percaya kita boleh sampai di bulan ini saudara. Kita boleh mengucap syukur karena kebaikan Tuhan. Dalam keadaan ibadah kami percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah terbatas saudara. Dimanapun saudara berada menyaksikan ibadah kita bersama-sama, kita percaya hadirat Tuhan melawat saudara. Tuhan hadir dimanapun saudara ada hari ini. Terima kasih. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk ibadah minggu ini. Kita terus mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami mengucap syukur buat setiap kebaikan Tuhan yang kami terima Tuhan. Bahwa kuasa-Mu tidak pernah terbatas. Dalam kelemahan kami sekalipun Tuhan, kami percaya bahwa Engkau turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kami ya Tuhan. Terima kasih buat kemuliaan Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa Engkau memulihkan kami. Ini hati kami, ini ucapan syukur kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Mari kita bawa ucapan syukur kita di hadapan Tuhan saudara. Mari masing pribadi, keluarga tiap keluarga. Mari pribadi lepas pribadi, naikkan syukur-Mu bagi Dia. Syukur bagi Engkau Yesus Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Mari pribadi lepas pribadi di mana saudara ada saat ini. Dengan ucapan syukur hampiri tahta kasih karunia Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Mari setiap keluarga demi keluarga, di mana ada istri, suami, anak-anak, orang tua berkumpul bersama menyembah Engkau Yesus Kristus Tuhan, mengucap syukur buat kasih, buat penyertaan, kebaikan, anugerah-Mu Tuhan, buat kesempatan yang baru. Terima kasih Yesus Tuhan. Buat kemuliaan-Mu Yesus, kemuliaan-Mu, buat kemuliaan-Mu. Terima kasih buat kemuliaan-Mu ya Tuhan, buat hadirat-Mu yang memulihkan kami, buat kemuliaan-Mu yang memberkati hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Yesus, kemuliaan-Mu pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Amin Tuhan. Berkati hidup. Mari lebih lagi panggil nama Yesus. Yesus,
Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Mari angkat tanganmu di hadapan Tuhan, saudara. Segala pujian syukur bagimu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Mari hampiri Tuhan dengan ucapan syukur kita. Panggil nama Yesus. Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Kau berkati. Mari sama-sama katakan segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari segala pujian, syukur bagimu. Kau yang hadir Tuhan. Dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, Ku menyembah-Mu. Biar yang wanita angkat pujian ini dari awal. Katakan Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati mari sekali lagi panggil nama Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, Kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Yesus, kemuliaan-Mu. Terima kasih Tuhan. berkati Mari sama-sama katakan segala pujian syukur, segala pujian syukur bagimu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah. Mari lebih lagi sama-sama katakan syukur bagi nama Yesus. Terima kasih Kau hadir dalam hidup kami. Kau pulihkan, Kau berkati kami ya Tuhan. Syakaralaba ya syandaralaba. Puji
ucapkan syukur kami bahwa Engkau hadir di tengah-tengah kami ya Tuhan, menyertai kami, merancangkan kebaikan-Mu bagi kami ya Tuhan. Terima kasih, Engkau baik Yesus. Mari kita sembah Tuhan sama-sama. Haleluya. Kami mengucap syukur buat kebaikan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Bahwa Engkau hadir di tengah kami Tuhan. Kau menyertai kami. Syakarala barala barabara baya shandarala barala syakarala bora shandaraba shikirala darala darala Yesus, Kau Bapa yang baik Tuhan. Terima kasih Yesus. Syakaralaba, Kau berkuasa selamanya. Kau berkuasa selamanya. Syakaralaba ralaba ya syakaralaba syakaralaba ralaba ralaba ralaba. Mari mengucap syukur buat kehadiran Tuhan di tengah rumah tangga saudara, di keluarga saudara. Syakaralaba ya syanda, penyertaan Tuhan. Syakaralaba ralaba 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 syanda. Syakaralaba ya basyanda. Syakaralaba ralaba ya syanda ralaba ralaba baba. Yesus, kami percaya Roh-Mu berkuasa atas hidup kami. Kau menjaga kami. Kau imam besar yang berkuasa atas hidup kami ya Tuhan. Terima kasih. Haleluya Tuhan. Dan Kau yang berkuasa surga bumi, Kau menyembah Yesus Raja segalanya. Kau yang berdaulat surga bumi, Kau menyembah Yesus Raja selamanya. Kau yang berkuasa Tuhan, Kau yang berkuasa surga bumi, Kau menyembah Yesus Raja. Kau yang berdaulat, Kau yang berdaulat surga bumi, Kau menyembah Yesus Raja selamanya. Selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, akui Kau, akui kuasa-Mu.
your name. Your will be done. Your will be done. Your will be done. Oh, your will be done. Your will be done. Oh, your will be done. Amin. Amin Tuhan. Haleluya, haleluya. Jadilah kehendak-Mu ya Tuhan, di bumi ini, di rumah tangga kami, di keluarga kami, di anak-anak kami, di suami, istri, orang tua kami, sebagaimana Tuhan bekerja di surga, demikianlah terjadi di bumi ya Tuhan. Haleluya. Mari orang yang percaya sama-sama katakan amin. Haleluya. Haleluya. Mari kita undang bangkit berdiri saudara. Kita percaya kekuatan Tuhan adalah sukacita kita. Amin. Haleluya. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Tuhanlah kekuatan dan masbutku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah kebenaran dan kota pelindungan. Mari sama-sama bersyukur, amin. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya, amin. Mari nyanyikan dengan iman saudara sama-sama. Sama-sama katakan Tuhanlah kekuatan. Haleluya. Tuhanlah kekuatan dan masbutku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara, Kaulah kebenaran. Mari sama-sama katakan bersyukur buat Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Haleluya. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Bersyukur buat kebaikan Tuhan Allah yang dahsyat, Allah yang perkasa di tengah-tengah kita. Haleluya, terima kasih Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, sebab cinta-Mu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setia-Mu tak pergi dariku. Haleluya. Ku mau selalu
bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Kasih setiamu, kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya. 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 Silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita siapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan, saudara. Haleluya Tuhan. Kami percaya Engkau Tuhan, kuasa-Mu yang tidak pernah berubah, dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Bahwa Engkau Tuhan yang menciptakan bumi dan segala isinya. Bahkan Engkau yang mampu memulihkan keluarga kami, hidup kami, bahkan masa depan kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Yesus, Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kuasa-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kuasa-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Mari akui Dia Yesus Tuhan. Haleluya. Yesus Tuhan, mulialah namanya. Yesus Allahku, besar kasih-Nya. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Kasih-Nya tak pernah berubah. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup, Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup
menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup. Mari sekali lagi katakan sama-sama, Yesus sanggup. Yesus sanggup melakukan perkara yang besar. Dia sanggup. Yesus sanggup memulihkan yang terluka, menyembuhkan yang menderita. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Dia sanggup. Dia sanggup memulihkan hidupku. Kami ucap syukur ya Tuhan buat kebaikan Tuhan. Kami siap untuk mendengar firman Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom saudaraku, senang sekali saya Pendeta Rubin Adi Abraham bisa menjumpai Anda. Apapun kondisi yang saudara alami, percayalah Tuhan selalu beserta kita. Saudara sekalian, kita sedang hidup pada akhir zaman dan kita tahu tidak lama lagi Tuhan Yesus akan segera datang untuk kali yang kedua. Kapan hal itu akan terjadi? Kita tidak tahu karena kita bukan tim perencana kedatangan Tuhan. Tetapi kita adalah tim penyambutan kedatangannya. Artinya kapan saja Tuhan datang, kita harus siap sedia menyambutnya. Untuk itulah kita harus memiliki hati yang layak, hidup yang berkenan kepada Tuhan. Contohnya seperti siapa? Contohnya seperti jemaat Philadelphia yang dicatat di dalam Wahyu pasal yang ketiga. Karena itu saya ingin membacakan Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat 13 yang berbunyi demikian. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia, inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutupnya. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu, lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa, namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangka namaku. Lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari sorga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudara sekalian, kota Philadelphia itu dibangun oleh Kaisar Attalus Philadelphus lebih kurang tahun 140 sebelum Masehi. Philadelphia berasal dari dua kata Yunani. Philos artinya kasih dan Adelphos artinya saudara. Jadi Philadelphia berarti kasih persaudaraan. Kota itu masih ada pada masa kini dan disebut sebagai Alaşehir di Turki. Nah, ketika Tuhan menyampaikan pesannya kepada 7 sidang jemaat di Asia Kecil dalam Wahyu pasal 2 dan pasal 3, Tuhan hanya memberikan pujian tanpa celaan kepada 2 jemaat saja, yaitu jemaat Smyrna
yang setia dalam penderitaan, dan juga jemaat ini, jemaat Philadelphia. Jemaat Philadelphia adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Walaupun jumlahnya kecil. Di ayat 8 tadi dikatakan bahwa jumlah mereka tidak seberapa, kekuatannya kecil. Berarti itu berbicara tentang jumlah orang di dalam jemaat itu yang tidak terlalu banyak. Keuangan yang tidak terlalu banyak juga. Dan juga pengaruh dalam kehidupan mereka tidak seberapa. Karena kebanyakan mereka bukan orang-orang yang terpandang. Tetapi ternyata mereka adalah jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Dari sini kita harus belajar bahwa gereja yang hebat itu tidak ditentukan dari fasilitasnya, dari berapa jumlah jemaatnya, dari berapa banyak uang yang dimilikinya, atau apakah ada konglomerat, ataukah adakah pejabat di dalam gereja itu. No, gereja yang sejati tidak ditentukan dari sekedar kuantitas atau jumlahnya, tapi justru dari kualitasnya. Walaupun tampaknya kecil, tetapi kalau memiliki karakter yang berkenan kepada Tuhan, Tuhan akan berkati, Tuhan akan pakai, dan gereja ini akan berdampak. Ingatkah saudara akan kisah ketika Gideon harus berperang melawan pasukan musuh? 32.000 pasukan yang berperang bersama dengan Gideon. Tapi Tuhan bilang terlalu banyak. Yang takut suruh pulang. Dan kemudian disortir lagi. Yang tidak bisa menguasai diri suruh pulang. Sisanya hanya 300. Tapi dengan 300 itulah Gideon bisa mengalahkan pasukan musuh. Saudara sekalian, kita melihat di sini bahwa kesehatan rohani dari sebuah jemaat bukanlah ditentukan oleh apa yang nampak di luar di hadapan dunia, tapi oleh karakter yang ada di dalam di hadapan Allah. Pada masa kini kalau kita pergi mengunjungi 7 jemaat yang ada di negara Turki, maka semuanya itu menjadi reruntuhan, saudara. Kecuali di kota Philadelphia dan Smyrna, sampai hari ini masih ada gereja di mana umat Kristen, khususnya gereja Yunani Ortodoks yang masih beribadah di sana. Negara itu mayoritas sudah berpindah iman pada kepercayaan yang lain. Tapi 2 gereja yang dipuji ini tetap bertahan sampai akhir zaman. Apa kriteria sebuah gereja yang dipuji oleh Tuhan? Saya melihat ada 2 hal yang dicatat oleh ayat tadi dari pembacaan firman. Yang pertama, jemaat Philadelphia ini adalah jemaat yang setia kepada firman. Ayat 8 tadi dikatakan, engkau menuruti firmanku. Pada waktu itu ada banyak kuil-kuil berhala yang ada di kota Philadelphia. Sehingga orang menyebutnya sebagai Athena kecil. Karena di Athena banyak sekali dewa-dewi yang disembah oleh masyarakat. Tetapi walaupun demikian, orang-orang Kristen yang ada di Philadelphia setia kepada firman. Tidak kompromi, tidak sinkretisme. Karena mereka adalah jemaat yang sungguh-sungguh berpegang pada firman. Saya mau katakan di tengah goncangan di akhir zaman ini, mari kita jadi jemaat yang rajin membaca firman, merenungkan firman siang dan malam, dan taat mengikuti perintah Tuhan setiap saat. Isilah pikiran kita dengan firman Tuhan. Jangan hanya dengan perkara-perkara duniawi. Jangan terlalu banyak nonton TV, lihat YouTube, atau membaca berita di sosial media, mungkin tentang COVID, tentang hal yang lain, yang meragukan atau membuat iman kita menjadi cemas. Tetapi mari kita sungguh-sungguh menjadi orang yang lebih banyak mengisi hidup kita dengan firman Tuhan. Dengar lebih banyak khotbah, baca buku-buku rohani, dan tentu kita harus lebih banyak berdoa supaya hati kita menjadi lebih lembut, sehingga ketika firman itu kita dengar, itu tidak hanya masuk ke akal budi kita, tetapi masuk ke dalam hati kita. Saudara, mari kita menjadi jemaat yang setia kepada Tuhan. Saya percaya ketaatan kepada Tuhan dan firman-Nya akan mendatangkan berkat. Orang Israel sebetulnya ketika keluar dari Mesir,
Mereka kalau jalan kaki mungkin 2 minggu, paling lama sebulan sudah sampai. Tapi karena mereka tidak taat, mereka berputar-putar 40 tahun di padang gurun. Dan banyak di antara mereka yang mati, binasa. Saudaraku, jemaat atau pribadi yang sungguh menyenangkan hati Tuhan, yang hidupnya layak, adalah orang-orang yang setia membaca firman. Hari-hari ini ada banyak orang yang pinter di dalam bermacam-macam ilmu. Mungkin gelarnya juga panjang, profesor, doktor, karburator, kotor, bocor. Tapi mereka adalah orang yang tidak ngerti firman. Orang yang tidak mengerti kehendak Allah disebut bodoh oleh Tuhan sendiri. Karena itu mari kita mengerti firman dan taat kepadanya. Yang kedua, jemaat atau orang Kristen yang sungguh layak hidupnya di hadapan Tuhan, berkenan kepadanya, adalah orang yang setia walaupun menderita. Ayat 8 dikatakan, engkau tidak menyangkal namaku. Saudara, ada hamba Tuhan bernama John Stott pernah berkata, ciri dari gereja yang sejati ada 2. Yang pertama memiliki kasih, dan yang kedua rela menderita. Tentu rela menderita di sini bukan kalau kita berbuat jahat lalu kita digebukin orang dan kita berkata, oh saya menderita bagi Kristus. Tidak demikian. Ini adalah orang yang rela menderita karena kebenaran. Kita hidup benar, tapi sebagai pengikut Kristus kita mengalami aniaya. Filipi 1 ayat 29, sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Beriman kepada Kristus adalah kasih karunia. Tetapi menderita bagi Kristus itu bukan kehinaan. Itu adalah kasih karunia juga. Saudara-saudara, ada banyak orang berpikir kalau kita jadi Kristen pasti jadi makmur, pasti jadi kaya, rumahnya tambah banyak, mobilnya tambah bagus. Sebetulnya itu adalah hal yang keliru. Sebab menjadi Kristen sejati artinya kita harus makin mematikan keinginan kedagingan, hawa nafsu. Kita harus menyangkal diri. Barang siapa ingin menjadi pengikutku, kata Yesus, dia harus memikul salibnya dan menyangkal dirinya. Menyangkal diri artinya berkata tidak kepada keinginan hawa nafsu yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Sebab kalau kita tidak mau menyangkal diri, kita pasti akan menyangkal Kristus. Pilihannya cuma 2, menyangkal Kristus atau menyangkal diri. Saudara sekalian, saya ingat ada seorang uskup dari Smyrna yang namanya Polikarpus. Dia adalah murid daripada Rasul Yohanes. Dan pada masa tuanya dia ditangkap dan disuruh untuk menyangkal Yesus dan menyembah kaisar sebagai raja. Dan kalau tidak mau dia akan dibakar hidup-hidup. Tapi Polikarpus berkata, 86 tahun aku telah mengikut Yesus. Dia tidak pernah mengecewakan aku. Bagaimana mungkin aku mengutuki dia, rajaku? Saudara sekalian, Polikarpus akhirnya menjadi martir. Dia dihukum mati karena imannya. Tapi saya percaya ada mahkota di sorga yang Tuhan berikan kepada orang yang setia kepada firman, kebenaran. Dan juga setia walaupun menderita bagi nama Tuhan Yesus. Nah, apa akibatnya kalau kita menjadi orang-orang Kristen yang memiliki kesetiaan akan firman dan setia walaupun menderita? Yang pertama, Tuhan akan membuka pintu. Ayat 8 tadi berkata, kalau aku membuka pintu tidak akan ada yang bisa menutup. Tapi kalau aku menutup pintu tidak akan ada orang yang bisa membukanya. Ini adalah janji Tuhan untuk memberikan jalan keluar dari masalah yang kita hadapi. Ingatkah saudara ketika beberapa orang wanita pergi ke kubur Yesus dan mereka berpikir siapa yang akan menggulingkan batu kubur itu karena sangat berat dan besar. Tapi ketika mereka sedang berjalan, mereka kaget batu kubur yang besar itu sudah tergolek karena ada malaikat yang menggolekkannya. Saya mau katakan, di tengah kesulitan apapun yang saudara alami hari ini, selalu ada jalan keluar untuk saudara. Bila Tuhan menutup pintu berkat, tidak akan ada yang bisa membukanya.
Tapi dalam nama Yesus kiranya pintu berkat terbuka atasmu. Dan kalau Tuhan buka pintu bagimu, tidak akan ada orang yang bisa menutupnya. Pintu bicara tentang jalan keluar dari masalah kita. Tetapi pintu juga berarti kesempatan untuk kita melayani dan memberitakan Injil. Dalam Kolose 4 ayat 3 dikatakan, berdoa jugalah untuk kami, supaya Allah membuka pintu untuk pemberitaan kami, sehingga kami dapat berbicara tentang rahasia Kristus yang karenanya aku dipenjarakan. Saudara, pintu di sini adalah pintu atau kesempatan untuk memberitakan Injil. Philadelphia adalah kota yang strategis dekat ke daerah sekitar, Misia, Lydia, Frigia. Bahkan kota ini memang sengaja dibangun untuk menyebarkan budaya dan bahasa Yunani kepada daerah di sekitarnya. Dan pintu kotanya selalu terbuka untuk orang-orang dari kota lain datang. Sehingga Philadelphia seringkali disebut sebagai pintu gerbang ke timur. Nah, Tuhan memberitahu bahwa saat ini Dia juga sedang membuka pintu untuk pemberitaan Injil. Saya tahu kita sedang mengalami masalah karena COVID-19. Tapi jangan hanya lihat masalah, tapi lihat apa maksud Tuhan di tengah masalah ini. Ada pintu pemberitaan Injil yang sedang Tuhan buka secara lebar untuk kita menjadi alatnya, menjadi saksinya. Saudara sekalian, ada banyak orang takut mati karena COVID. Ada banyak orang takut apakah dia masih bisa punya uang karena krisis ekonomi yang sedang melanda bangsa, bahkan melanda dunia ini. Dan bukankah kita bisa bersaksi kepada mereka, baik secara langsung maupun secara tidak langsung melalui sosial media, supaya setiap orang mengenal Kristus. Saya percaya Tuhan akan membuka pintu bagi kita. Yang kedua, bagi orang yang setia, Tuhan berjanji Dia akan menaklukkan musuh. Di ayat 9 tadi dikatakan, ada orang-orang Yahudi yang secara lahiriah beribadah, tetapi ternyata membenci atau menindas kekristenan. Sehingga Yesus sendiri berkata, mereka itu adalah jemaah iblis. Orang yang tampaknya beribadah menurut kepercayaan atau agamanya, tapi sebetulnya mereka menentang Kristus dan pekerjaannya. Tetapi kalau kita sungguh setia kepada Tuhan, musuh-musuh Injil itu akan tersungkur dan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Kebenaran satu kali akan dinyatakan. Mungkin saudara punya keluarga, punya teman, punya orang-orang yang suka mengejek saudara, karena saudara adalah orang Kristen yang saleh. Tetaplah setia kepada Tuhan, karena satu kali mereka akan bertobat, menerima Yesus. Setiap lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Tetaplah mendoakan mereka, tetaplah memberitakan Injil, tetaplah hidup di dalam kebenaran, karena para musuh kebenaran akan ditaklukkan. Yang ketiga, kalau kita menjadi jemaat yang setia dan hidup layak berkenan kepada Dia, Tuhan berjanji akan melindungi kita dari hari pencobaan. Ayat 10 tadi berkata, aku akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia. Saudara sekalian, Alkitab sudah menubuatkan akan ada masa aniaya, masa kesulitan besar yang akan dialami bukan oleh satu dua bangsa, tapi seluruh dunia akan mengalami hal itu. Dan klimaksnya nanti adalah ketika si antikris itu datang. Tetapi saudara, orang-orang yang percaya kepada Tuhan akan mendapatkan perlindungan. Sebagian akan diangkat sebelum peristiwa kesusahan itu tiba. Seperti sebelum air bah datang, maka Tuhan telah mengangkat Henokh hidup-hidup. Ini adalah gambaran bagi gereja di akhir zaman yang akan mengalami rapture sebelum masa antikris yang menganiaya seluruh dunia itu tiba. Nantikanlah hari itu dengan hidup kudus, layak, berkenan kepadanya. Tetapi juga ada kelompok orang yang akan dipelihara melewati air bah seperti Nuh. Itulah bangsa Israel yang dalam kitab Wahyu dicatat mereka akan
disingkirkan ke padang gurun, dan dipelihara 3,5 tahun lamanya. Saya percaya pada masa kesulitan seperti hari-hari ini pun, Tuhan berjanji akan memelihara hidup saudara. Jangan khawatir akan hari esok. Ada pemeliharaannya dalam hidup saudara yang sungguh percaya kepada Tuhan. Hal yang terakhir, yang keempat, apa yang Tuhan akan lakukan kepada orang yang setia kepadanya? Dia akan memberikan pahala. Wahyu 3 ayat 12 berkata, barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku. Di kota-kota Yunani pada waktu zaman dulu, ada kebiasaan orang akan mendirikan pilar-pilar yang besar yang disebut sebagai soko guru atau tiang. Dan kemudian orang mulai mengukir nama orang-orang yang terkenal pada waktu itu sebagai penghormatan kepada mereka. Misalnya dalam Galatia 2 ayat 9, Petrus, Yohanes, dan Yakobus disebut sebagai soko guru dari jemaat yang mula-mula. Karena mereka adalah orang yang ternama, orang yang dihargai oleh gereja mula-mula. Tuhan berjanji orang-orang yang setia kepadanya, namanya akan diukir pada soko guru bait Allah di sorga. Saya percaya bahwa ini bermakna simbolis. Karena apa? Wahyu 21 ayat 22 berkata, di sorga tidak ada bait Allah. Karena Allah lah sendiri yang akan menjadi baitnya. Tapi itu berarti orang yang setia kepada Kristus, bahkan pada saat menderita, kita tidak mengomel, mengeluh, mulai mundur dari Tuhan, tetapi tetap setia. Roh kita berkobar-kobar, menyala-nyala. Tidak seperti 5 gadis yang bodoh, yang pelitanya padam, tapi seperti 5 gadis yang pandai, yang selalu menyiapkan minyak pada pelita, sehingga dia selalu berkobar dengan cinta kepada Tuhan. Menantikan kedatangan Kristus dengan hati yang sungguh on fire. Mereka akan dihargai, mereka akan mendapatkan pahala dari Tuhan. Ada mahkota kehidupan, mahkota kemuliaan yang tidak akan layu. Karena itulah pesan yang sangat penting yang disampaikan Tuhan pada kita yang juga hidup di akhir zaman, seperti yang telah Dia katakan kepada jemaat Philadelphia ayat 11. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Kedatangan Tuhan sangat singkat. Tuhan bilang, aku datang segera. Hakim itu sudah ada di ambang pintu. Karena itu mari kita pegang teguh kepercayaan kita kepada Kristus. Setia melayani, setia berdoa, setia walaupun menderita. Tetap percaya kepada Tuhan dan menjadi orang Kristen yang saleh. Supaya tidak ada seorang pun yang mengambil mahkota pahala yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap orang yang percaya. Saudaraku, maukah kita hari ini mengambil keputusan untuk hidup benar di hadapan Tuhan? Kalau ada dosa, perkara yang tidak layak, kita bertobat dan berkata, sucikan saya ya Tuhan. Sehingga pada waktu Engkau datang, aku tidak ditinggalkan, tetapi aku diangkat di dalam kemuliaan bersama dengan Engkau sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Haleluya. Saatnya kita memberi persembahan saudara yang terbaik. Haleluya, kita beri yang terbaik buat Tuhan. Kalau saudara ada di rumah, ada persembahan di sini nanti. Nomor rekeningnya saudara. Haleluya, amin. Beri tepuk tangan yang terbaik buat Allah kita yang dahsyat. Haleluya.
ku kan terbang di awan bersamamu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Haleluya. Ku kan terbang tinggi di awan bersama-Mu dalam kemuliaan. Sebab firman-Mu teguh menopang, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman, ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Ku kan aman dalam-Mu Tuhan. Bapa Surgawi, kami mau menjadi pengikut-Mu yang setia dan saleh. Dan kalau ada di antara kami para pemirsa di YouTube, di rumah, ataupun yang mengikuti ibadah, yang menyadari bahwa hidup kami penuh dengan dosa, kami mau bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sehingga dosa kami diampun dan Tuhan menjamin keselamatan kami kekal sampai selamanya. Dan biarlah di akhir zaman ini kami hidup layak di hadapan Tuhan. Berkat atas kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.